saya akan mensosialisasikan tentang pemeriksaan klinik tentang gula darah. Pemeriksaan klinik darah untuk mengetahui screening dan diagnosis penyakit, sehingga membantu untuk menentukan memantau terapi dan membantu menentukan faktor resiko. Pengertian glukosa sendiri: glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel manusia. Glukosa dibentuk dari karbohidrat yang dikonsumsi melalui makanan dan disimpan sebagai glikogen dari hati dan otot. Macam-macam glukosa. Glukosa darah puasa. Sebelum pemeriksaan ini dilakukan, pasien harus puasa 10-14 jam. Nilai normal glukosa sebelum makan 70-130 mg per dl. Setelah makan lebih dari 140 mg per dl. Glukosa darah sewaktu pemeriksaan dilakukan pada pasien tanpa perlu memperhatikan waktu terakhir pasien makan. Nilai normal kurang dari 6 tahun 100-200 mg per dl. 6-12 tahun 70-150 mg per dl. Lebih dari 12 tahun kurang lebih 100 mg per dl. Glukosa darah 2 jam pp. Pemeriksaan ini suka sekali distandarisasikan karena makanan yang dimakan baik jenis maupun jumlahnya suka disamakan dan juga suka diawasi dalam tegangan waktu 2 jam. Untuk tidak makan dan minum lagi, juga selama menunggu pasien perlu duduk istirahat tenang dan tidak melakukan kegiatan jasmani berat serta tidak merokok. Contoh penyakit glukosa itu ada penyakit diabetes mellitus atau DM, adalah suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah. Tingginya kadar gula karena kurang maksimal pemanfaatan gula oleh tubuh sebagai sumber energi, karena kurangnya hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas atau tidak berfungsi hormon insulin dalam menyerap gula secara maksimal. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang berkaitan dengan defisiensi atau resistensi insulin relatif atau absolut dan ditandai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kondisi ini muncul dalam 2 bentuk, yaitu tipe 1 ditandai dengan insufisiensi insulin absolut dan tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin disertai kelainan sekresi insulin berbagai tingkat. Macam-macam diabetes mellitus. DM tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Reaksi autoimun pada tipe ini, hormon insulin tidak diproduksi. Kerusakan sel beta tersebut dapat terjadi sejak anak-anak maupun setelah dewasa. Penderita harus suntik insulin setiap hari selama hidupnya, sehingga dikenal dengan istilah insulin dependent diabetes. Diabetes tipe 2. Diabetes ini disebabkan oleh resistensi hormon insulin karena jumlah reseptor insulin pada permukaan sel berkurang. Meskipun jumlah insulin tidak berkurang, hal ini menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel insulin walaupun telah tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh obesitas, terutama tipe sentral, diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat, kurangi olahraga serta faktor keturunan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.